hal-hal yang signifikan perubahan juknis tahun anggaran 2022 dengan juknis yang kita menjadikan pedoman untuk yang sekarang 2021. Jadi ada berita gembira terkait dengan THR nanti dibolehkan, dan yang paling mungkin merupakan berita gembira bagi madrasah bahwa yang juknis tahun 2021 ini pembayaran honor itu hanya dibatasi hingga 30%, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Kakan Kemenak setempat, baru boleh menganggarkan lebih dari 30%. Nah, kalau untuk tahun depan dimaksimalkan hingga 50% pembayaran terkait honor. Tapi saya bisa minta waktu share untuk draft juknis bos. Tadi Ya, kan ada yang silakan Mas, silakan biar disaksikan ya, di saya cepat aja ya. Mungkin ya. yang utama itu yang bab 4-nya ya. Ya. Coba. Ini yang terakhir dengan Mas Eko dan teman-teman, kita diskusi dengan tim Irjen ya, Mas Eko ya, dengan Irjen. Nah, saya memang ini belum final, tapi ini sudah pembahasan terakhir dengan tim Irjen kemarin, sudah kita follow up masukan-masukannya. Mungkin saya ini kan poin-poin pentingnya saja. Di bab 1, poin pentingnya adalah ini, bahwa baik dana BOP maupun dana BOS itu untuk madrasah yang ijobnya paling lambat 1 tahun per 31 Desember 2021. Jadi 1 Desember 2021 itu sudah terhitung 1 tahun dia ijobnya. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang nanya kok saya belum dapat atau gimana, itu kriterianya. Nah, jadi hampir sama dengan tahun sebelumnya, dikecualikan bagi yang di daerah 3T. Dan di sini tidak ada minimal jumlah siswa berapa, tidak ada. Tapi yang paling penting juga adalah pemutahiran data emisnya. Nah, ini ya Kak Fia, di bab 1. Kemudian di bab 1 ini yang juga kita mohon maaf, alokasi siswa belum bisa menggunakan alokasi majemuk. Jangankan alokasi majemuk, sesuai dengan jumlah siswa yang ada, yang kita laporkan sekarang aja belum sama, masih kurang 1,2 juta tadi kata Mas Eko kan ya. Nah, itu juga karena ya data siswa kita sendiri yang keakurasiannya masih dipertanyakan oleh penentu anggaran, karena kan di atas kita kan ada lagi bentuk anggaran Bappenas sama Kemenkeu. Nanti ada lagi parlemen kan, atau mengesahkan undang-undang kan ke parlemen, ke DPR. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan utamanya itu di situ, data siswanya bagaimana nih gitu. Sementara untuk perbaikan emis itu kan kita sudah investasi besar itu. Kan perbaikan emis sekarang kan termasuk investasi besar juga menggunakan dana MIKR ini kan gitu. Nah, makanya sama-sama harus segera kita perbaiki datanya. Itu di bab 1. Di bab 2 ini tentang struktur dan kewenangan. Tadi kan ada yang nanya tuh apakah masih perlu diverifikasi oleh kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Ini jawabannya ada di juknis BOS juga, bahwa salah satu kewenangan dari provinsi atau kabupaten kota ini memverifikasi EDM RKAM-nya, kesesuaian antara EDM dengan RKAM. Kemudian kalau yang untuk yang madrasah negeri, kesesuaian dengan EDM, RKAM, dan RKAKL. Jadi madrasah provinsi atau kabupaten kota itu bisa menolak sebenarnya usulan RKKL-nya atau RKAM-nya kalau tidak ada basis EDM-nya, walaupun mungkin tidak 100% EDM-nya bisa diakomodir di RKAM karena ketersediaan dana yang terbatas. Nah, itu ya, itu tadi menurut kewenangan. Kemudian di bab 3 ini pengalokasian, ini basis datanya emis, kembali lagi basis datanya emis, walaupun tidak disebutkan cut off-nya, karena asumsinya madrasah itu kan memang selalu mengupdate data siswanya. Ada perubahan, pindahan, kan harus segera diupdate. Asumsinya tiap akhir bulan itu memang sudah terupdate datanya gitu. Jadi mau ditarik kapanpun oleh timnya Mas Eko, itu nggak ada masalah harusnya Kak Fia. Tinggal nanti, oh ini data yang sebelum PPDB, ini data yang setelah PPDB gitu. Yeah. Nah, ini kan karena memang belum update. Kemarin itu diasumsikan 9 September itu sudah update semua, karena kan sudah lewat bulan emis. Sudah update, ternyata masih banyak juga yang belum update. Akhirnya kita beri lagi waktu sampai ke 15 Oktober. Nah, nanti kalau 15 Oktober tidak ada lagi, sepertinya tidak ada waktu lagi untuk memberikan
waktu untuk update gitu. Tim pusat harus segera menentukan karena RKKL kan harus segera naikkan ya Mas Eko ya. RKKL kan harus segera naik. Negeri swasta walaupun swasta itu gelondongan tapi kan sudah harus ada rinciannya gitu. Untuk di SK-kan untuk alokasi pemerasannya. Itu kan harus segera ditentukan. Nah, kalau 15 Oktober tidak update juga, akhirnya ya ditetapkan dengan mekanisme penetapan. Seperti itu tadi disampaikan. Mohon kalau ada kendala di ENIS, segera informasikan ke live agent. Dan juga jangan bingung kalau live agent tidak langsung jawab, karena kan di live agent kan semua pertanyaan kan masuk, bisa ribuan, dan kan harus di-cluster dulu. Ini terkait ENIS, ini terkait dengan penatausahaan, ini terkait dengan Pak Parman, dia langsung WA ke saya biasanya tuh. Kalau ada yang terkait dengan teknis, biasanya ke WA ke saya atau ke Mas Panji misalnya. Nah, itu ke EMIS ya tim EMIS gitu. Nah, itu mungkin itu juga penyebab tidak langsung dijawab. Karena kan kalau yang teknis kan langsung di-handle oleh tim EMIS. Ini mengacu pada EDM. Ini banyak juga yang nanyakan apakah harus mengacu ke EDM? Ya iya gitu. Negeri swasta harus mengacu ke EDM. Ini ya. Kemudian kita lompat lagi ke bab 4 ya. Ini bab 3, ini bab 4. Ini yang penting adalah pengalokasian untuk belanja pegawai. Tadi kita kan masih berdiskusi tuh, Kavia, Mbak Mei. Bagaimana nih madrasah negeri swasta 50, 30 atau 50, 50 sama. Untuk sementara madrasah negeri swasta kita alokasikan 50% ya Kavia ya. Iya, aman. Aman. Nah, cuman perlu dipertimbangkan sebaiknya 50% adalah maksimal yang bisa dialokasikan untuk belanja pegawai. Karena kan masih ada belanja lainnya, belanja kegiatan. Operasional. Kegiatan kan ada dua juga, rutin dan non rutin, gitu kan. Jangan sampai nanti 50%-nya juga habis tuh non rutin, yang rutin untuk peningkatan mutu yang dari EDM nggak ada lagi gitu. Nah itu yang perlu diinikan. Sebenarnya kalau praktek yang ideal tuh 35-65 Kavia, 35 itu untuk belanja pegawai, 65 itu untuk kegiatan. Nah, cuman kan karena memang dana BOS ini tergantung dengan jumlah siswa, berarti kan memang kebutuhan madrasah kan beda-beda. Tapi EDM tetap perlu dibuat seideal mungkin, karena EDM itu nanti ada afirmasi dan kinerja. Siapa tahu dari sini nggak cukup, dapat afirmasi. Karena ada salah satu madrasah yang, teman madrasah yang WA saya, Pak, saya dapat bantuan afirmasi ya, kenapa ini ada message seperti ini ya EDM-nya sudah lengkap belum? RKM-nya sudah lengkap belum? Sudah ya. Berarti ikutin aja instruksi yang ada di situ. Mudah-mudahan itu memang rezeki madrasah itu, saya bilang gitu. Kan lumayan dapat 150 juta gitu. Alhamdulillah banget tuh. Bisa besar dari ininya, ya lebih besar dari alokasi BOS regulernya kan gitu. Iya. Nah, jadi, dalam menentukan yang 50% ini, kita sangat menyarankan menggunakan skema beban kerja. Karena kan kemarin dibahas dengan Irjen juga, ada honor-honor yang tidak ada di SBM. Iya. Honor proktor, pengawas, ujian, dan segala macam tidak ada di SBM. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tetapkan sendiri pemberian honornya terpisah, itu nanti bisa jadi pertanyaan lagi, ini tidak ada di SBM, kemana mengacunya? Lebih bagus masukkan ke beban kerja, dijadikan penghasilan rutin. Tapi di dalamnya sudah masuk unsur ini kan rutin dan insentif. Sudah ada contohnya itu bagaimana menghitung beban kerja yang rutin dan non rutin. Iya. Ditetapkan SK-nya. Kemudian banyak juga kan yang nanya apa sih dasar menentukan besaran? Sebenarnya dasar yang ideal itu adalah UMK. Ya, karena itu kan sudah dihitung oleh Pemda setempat. Nah ini juga ada kondisi. Jadi tidak semua harus pukul rata 100% UMK. Kalau dananya mencukupi, silakan menggunakan 100% UMK. Gitu ya. Kemudian kalau tidak mencukupi, nah ini harus judgement. Judgement itu misalnya hanya bisa memenuhi 50% UMK atau berapa persen UMK. Gitu. Tapi ada basisnya, berapa persen dari UMK-nya. Nah juga kalau memang tidak cukup itu, ya mungkin beberapa madrasah kan bisa memperjuangkan misalnya dengan dana komite atau dana yayasan untuk mencukupi ini. Karena pernah juga ada yang nanya ke saya seperti ini Kavia, Pak, boleh nggak selain dari dana BOS, kita menggunakan sumber dana lain untuk alokasi honor rutin? Saya bilang boleh, nggak apa-apa gitu. Yang penting ditetapkan dulu SK kepala madrasahnya, skema honornya seperti apa tiap orang. Nah untuk mencukupi itu baru diambil dari BOS,
dari Bosda kalau ada, dari yayasan kalau ada, dari komite kalau ada, seperti itu, gitu ya. Ini pertimbangan ini, ya. Iya. Nah, mungkin kita lanjut dikit lagi yang penting-penting di sini. Nah, di sini kita di Bapaknya tidak lagi mengunci dengan 16 komponen, 13 komponen itu Kak Fia. Ya, betul Mas. Ya. Bikin yang besarnya saja. Yang penting di sini ada honor rutin yang tadi 50%. Kemudian yang saya bilang akan ada beberapa berita gembira untuk teman-teman. Kalau dananya cukup, bisa untuk mengalokasikan THR. Ya. Ya. THR ya. Ya, THR. Tapi perhitungkan juga ada di ketercukupan dana di madrasahnya. Makanya benar-benar harus kepala madrasahnya memimpin Kavia, memimpin skema pengalokasian itu gitu. Benar ya Mas. Di sini dibutuhkan manajerial seorang kepala madrasah nih Mas ya. Yang visioner lah gitu ya. Nah, ini baru kegiatan rutin non rutin ini mengacu saja ke RKAM dan EDM-nya. Jadi tarik dari EDM itulah yang masuk ke dalam RKAM-nya, kegiatan rutin dan non rutinnya ya. Kemudian yang satu lagi di sini yang juga kita akomodir dari teman-teman, ini kan yang ini nih, ini THR sudah ya. Yang kita akomodir juga dari teman-teman bahwa yang sertifikasi gimana? Sertifikasi dibolehkan. Jadi tidak lagi menghitung beban kerja, tapi perhitungkan lagi kembali skema perbandingan antara UMK, berkeadilan, dan ketersediaan dana di madrasahnya. Kemudian dibuatlah skemanya yang sertifikasi, non-sertifikasi, misalnya rata-rata akan dapat 1,5 juta semua gitu ya. Nah, jadi nanti misalnya kalau yang UMK sudah dapat 1 juta, berapa sekarang? 1.250 ya. Nah, berarti ditambahkan 250-nya gitu. Nah, seperti itu. Menghitungnya ini kembali lagi yaitu tadi kebijaksanaan kepala madrasahnya dalam menghitung itu gitu. Nah, kemudian satu lagi yang penting, ini mudah-mudahan segera keluar ya Mas Eko ya. Ini tadi yang untuk yang daerah yang susah listrik, selain genset bisa solar panel. Ini kemarin kita tambahkan solar panel. Kemudian mohon juga diperhatikan yang nanti yang tidak boleh. Kemudian untuk yang di pelaporan ini biasanya yang jadi masalah itu limit 10 juta. Sekarang untuk yang limit 10 juta sudah tidak kita munculkan. Jadi ditarik sesuai dengan kebutuhan madrasah, dihitung berapa kebutuhannya, tapi penyimpanannya menjadi tanggung jawab madrasah. Kalau ada apa-apa itu menjadi TPTGR, tuntutan ganti rugi tuntutan bendahara dan kamatnya. Dan kalau ditarik tunai semua itu jangan lupa ada cash opname bulanan. Kan BKU kan tutup tiap bulan. Jadi pada saat BKU tutup itu kan ada di saldo kas sekian. Saldo kas sekian itu harus dibuatkan cash opname-nya. Ini usul dari tim Irjen waktu itu dan memang harusnya seperti itu gitu. Jadi buat nah, cash opname itu nanti sedang kita buatkan contoh formatnya yang tadi saya share juga di grup. Misalnya sisa dana tunai adalah 1 juta. Nah, 1 juta itu terdiri dari misalnya lembaran uang 100.000 sekian lembar, 50.000 sekian lembar, kemudian recehannya sekian lembar, ditandatangani oleh yang membuat cash opname. Kira-kira seperti itu Kak Fia untuk yang sangat-sangat berita gembira untuk madrasah ya Mas Firman. Jadi untuk madrasah yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Firman terkait dengan apa yang hal-hal yang signifikan perubahan juknis tahun anggaran 2022 dengan juknis yang kita menjadikan pedoman untuk yang sekarang 2021. Jadi ada berita gembira terkait dengan THR nanti dibolehkan, dan yang paling mungkin merupakan berita gembira bagi madrasah bahwa yang juknis tahun 2021 ini pembayaran honor itu hanya dibatasi hingga 30%, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Kakan Kemenak setempat baru boleh menganggarkan lebih dari 30%. Nah, kalau untuk tahun depan dimaksimalkan hingga 50% pembayaran terkait honor dan 50% untuk personal. Jadi alhamdulillah ya untuk madrasah yang mendengar berita gembira pada siang ini. Nah, sedikit sebelum kita mengakhiri kebersamaan di Q&A Mas Eko dan Mas Firman, ini ada pertanyaan yang